Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penalaran diartikan sebagai cara menggunakan nalar, pemikiran atau cara berpikir logis, proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Dalam bahasa Inggris, reasoning adalah rangkaian kegiatan yang berkapasitas secara sadar menerapkan ilmu mantik atau mencapai suatu kesimpulan dari satu atau lebih keputusan atau pendapat yang telah diketahui atau bisa dikatakan dengan premis, sehingga dapat menggambarkan keputusan. Dapat pula diartikan sebagai akal yang merupakan kapasitas secara sadar menerapkan ilmu mantik dengan menarik sebuah kesimpulan dalam metodologi dari informasi baru atau yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan berbagai pola yang beragam bertujuan mencari kebenaran. Penalaran juga merupakan proses berpikir yang bertolak dari ilmu empiris atau dengan pengamatan empirik yang positif dengan menghasilkan sejumlah konsep dan penjabaran. Maka penalaran itu dapat disimpulkan bahwasanya adalah suatu proses berpikir dengan menggunakan landasan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta atau premis yang telah dianggap benar. Selanjutnya, teori penalaran hukum atau legal reasoning theory. Penalaran hukum legal reasoning adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis dari subjek hukum. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkungan kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek. Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematis mempunyai ciri-ciri khas. Menurut Berman, ciri khas penalaran hukum adalah yang pertama, penalaran hukum berupaya mewujudkan konsisten dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar berpikirnya adalah asas keyakinan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang yang termasuk dalam yurisdiksinya. Kasus yang sama harus diberi putusan yang sama berdasarkan asas similibus atau persamaan. Yang kedua, penalaran hukum berupaya memelihara kontinuitas dalam waktu konsentrasi historikal. Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan prediktabilitas. Yang ketiga, dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang-nimbang klaim-klaim yang berlawanan baik dalam perdebatan pada pembentukan hukum maupun dalam proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan dan dalam proses negosiasi. Mazhab-mazhab hukum atau aliran-aliran hukum ini yang pertama yaitu memiliki mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam atau dikenal juga dengan hukum kuadrat, yaitu hukum hasil dari fitrah Tuhan yang mengakui adanya suatu hukum yang benar dan abadi sesuai dengan ukuran kuadrat serta selaras dengan alam. Yang kedua yaitu ada mazhab positivisme hukum. Positivisme hukum merupakan salah satu gagasan besar tentang hukum. Saat ini positivisme hukum jauh mendominasi atau seluruh aspek berhukum di dunia dibandingkan dengan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Melalui positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivisme yuridis dalam arti yang mutlak. Positivisme hukum ini juga seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama. Mazhab sejarah merupakan mazhab yang pertama kali dipelopori oleh von Savigny pada tahun 1977 sampai dengan 1861, di mana beliau berpendapat bahwasanya mazhab sejarah diciptakan berasal dari masyarakat, di mana ada peristiwa dan kejadian-kejadian, maka di situ timbullah hukum-hukum yang ada. Seiringan dengan zaman dan seiringan dengan sejarah dan seiringan dengan peristiwa. Selanjutnya adalah sociological jurisprudence, di mana mazhab ini menganut
Aliran hukum bebas. Aliran hukum bebas merupakan penentang paling keras terhadap positivisme hukum. Aliran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemuan hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan dan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa berikutnya dapat dipecahkan oleh norma yang diciptakan oleh hakim. Aliran ini berjalan dengan kaum realis di Amerika, yang dimana di dalam aliran realis di Amerika, dalam menentukan hukum bersumber pada putusan hakim, reaksi yang tajam terhadap legisme baru muncul sekitar 1900 di Jerman. Pengikut-pengikut aliran ini menentang pendapat bahwa kodifikasi itu lengkap dan bahwa hakim dalam proses penemuan hukum tidak mempunyai sumbangan kreatif. Tidak seluruh hukum terdapat dalam undang-undang. Di samping undang-undang masih terdapat sumber-sumber lain yang dapat digunakan oleh hakim untuk menentukan hukumannya. Mereka menganggap titik tolak Montesquieu bahwa hakim tidak lebih dari corong undang-undang secara tegas merupakan fiksi. Dia pemikiran yang melihat hakim sebagai substitusi automat dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyata. Menurut mereka, hakim tidak hanya mengabdi pada fungsi kepastian hukum, tetapi mempunyai tugas sendiri dalam merealisasi keadilan. Penggunaan metode penemuan hukum bebas kebanyakan dapat menuju kepada akibat-akibat yang sama seperti dengan metode-metode penemuan hukum yang lainnya. Hakim yang melakukan penemuan hukum bebas tidak akan mengatakan saya harus memutuskan demikian sebab bunyi undang-undangnya adalah demikian. Ia akan mendasari putusannya dengan berbagai alasan, antara lain yang terpenting adalah undang-undang, karena diakuinya bahwa pilihan argumentasinya menjadi tanggung jawab yang tidak dapat diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Apa yang dimaksud dengan mazhab realisme hukum? Mazhab realisme hukum adalah aliran ini dikenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim tidak hanya menemukan hukum, tapi juga membentuk hukum. Bagaimana pandangan realisme hukum terhadap hukum itu sendiri? Realisme hukum menekankan kepada manfaat dan tujuan hukum itu sendiri. Menurut kaum realis, tujuan hukum adalah mendorong kebaikan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat dibanding tujuan yang secara kaku dari keadilan untuk para pencari keadilan. Nah, siapa saja sih tokoh-tokoh dari realisme hukum ini? Tokoh yang terkenal dari aliran ini adalah yang pertama ada Hakim Agung Oliver Wendell Holmes, yang kedua ada Jerome Frank, dan yang ketiga ada Karl Llewellyn. Kaum realis tersebut mendasarkan pemikirannya pada suatu konsepsi radikal yang mengenai proses peradilan. Menurut mereka, hakim itu lebih banyak disebut sebagai pembuat hukum daripada menemukan